surat ketiga. Kita lanjutkan mulai ayat 118. Surat Ali Imran, surat ketiga, mulai ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Wa inna siru wa
muhit. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Ini penting sekali yang menjadi kunci kekuatan orang-orang yang beriman. Maka di sini khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini iman beneran apa tidak? Kalau beriman itu dilarang. La tattakhidhu bidonatan min dunikum. Janganlah kamu mengambil, menjadi bitona, menjadi teman akarmu, menjadi sohibmu, ya, menjadi orang kepercayaanmu, min dunikum, dari orang-orang sebelum kamu, orang-orang di luar kamu. Nah tadi kan yang dituju orang yang beriman. Orang yang beriman dilarang, diharamkan, tidak boleh menjadikan selain orang yang beriman sebagai bitona, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk minta pertolongan, tempat untuk berlangsung. Nah, ini yang sekarang yang betul-betul bisa membedakan itu satu saja semula, yaitu iman kepada kitab Allah, iman kepada Al-Quran. Kalau orang itu iman kepada Al-Quran, kemudian mau memahami Quran, pasti nanti dia akan iman kepada Nabi, akan iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kehidupan di akhirat, dan iman kepada takdir. Karena Al-Quran berisi itu, diulang-ulang terus. Nah problemnya orang-orang sekarang ini kebanyakan mau beragama Islam tapi tidak mau dengan Al-Quran. Nah coba kira-kira gimana? Mau Islam, mau beriman tapi tidak mau dengan Al-Quran. Juga banyak sekarang ya orang menghindari di mana Al-Quran dipahami, itu dihindari, tidak mau datang. Bahkan saling berpesan, ya kamu boleh ke masjid, yang penting tidak memahami Al-Quran. Dipilih saja masjid-masjid yang tidak memahami Al-Quran. Cari saja organisasi orang Islam yang pengurusnya tidak sungguh-sungguh memahami Al-Quran. Ini terjadi di mana-mana. Maka kelihatan jadi pengurus sudah berpuluh-puluh tahun, ya seperti nggak ada bedanya. Ya sama, orang Islam kelihatannya ke masjid berpuluh-puluh tahun, nggak tambah imannya. Karena kunci iman itu satu, mengimani kebenaran Al-Quran. Tanpa itu, ya nggak ada bedanya. Dari masa Nabi seterusnya itu yang betul-betul bisa memberikan itu karena wahyu dari Allah, karena firman dari Allah, ya karena Al-Quran. Ya sekarang ini nggak kelihatan itu bedanya. Orang yang Islam dengan yang tidak, orang yang beriman dengan tidak. Karena apa? Karena sebabnya satu saja yang pokok, tidak mau mengimani kebenaran Al-Quran. Nah, bukti tidak mau mengimaninya, nggak mau memahami, bahkan melarang orang lain supaya tidak ikut memahami Al-Quran. Ada yang kalau kamu ikut sholat ya boleh, yang penting tidak ikut memahami Quran. Jadi modelnya begitu. Kenapa kita kok dilarang menjadikan orang lain sebagai teman akal?
pada orang-orang yang tidak iman. Karena layak lunakum khobana wadu manganittum, ya, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Jadi terus saja bikin masalah itu, ada saja itu. Jadi persoalan itu akibat-akibat yang tak terhingga banyaknya, akibat karena tidak iman kepada Al-Quran. Hal-hal yang tidak prinsip itu bisa menyibukkan waktunya setiap saat, bahkan bisa mengganggu konsentrasi, ganggu pikiran. Karena itu masalah yang kecil-kecil, tapi bukan masalah yang prinsip. Yang dipersoalkan dia masalah masjid, yang dipersoalkan dia masalah bagaimana kepengurusannya. Ya. Padahal sebetulnya juga nggak paham cara ngelola Baitullah menurut Al-Quran seperti apa, nggak ngerti juga. Kenapa? Karena tidak iman kepada kebenaran Al-Quran. Padahal seluruh masjid itu milik Allah, itu Baitullah. Seharusnya diurus 100% mengikuti tuntunan Allah. Maka sebutkan layak lunakum khobana wadu ma'anitum. Kenapa dilarang? Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan masalah, menimbulkan mudorot. Kalau masalah yang kecil tidak dipersoalkan, itu bisa fokus memahami Quran. Jadi terganggu perhatiannya, tidak memahami Quran. Qad batatil baghdha'u min afwahihim. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, ya. Jadi telah nyata kebencian dari mulut mereka, dari mulut ke mulut, saling bisik-bisik. Nek perlu yo diparani ke rumahnya, diomongi, mbok kowe iki rasa memahami Quran. Dulu dari nenek moyangmu yo tidak memahami Quran, yo ora apa-apa gitu. Kok kamu itu sekarang tidak memahami Quran, yo apa gitu. Makanya orang yang sudah bertobat itu biasanya ditemoni, dibujuk, di WA, ditelepon supaya tidak memahami Al-Quran. Itu yang ada di lisannya, yang ada di mulutnya. Tapi wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Jangan sampai pekerjaan utamanya itu satu, apa? Mempengaruhi orang agar tidak memahami Quran. Itu pekerjaan yang pokok. Yang kesempatannya ada pagi, sore, siang, malam, mana sempat itu kan. Yang penting dakwahnya hanya satu, merintangi orang dari memahami Al-Quran. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Karena zaman sekarang itu intinya sebetulnya yang pokok iman pada Al-Quran. Karena kalau sudah iman pada Al-Quran, pasti nanti akan semua ditemukan dalam Al-Quran. Semuanya akan ada dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah tidak iman kepada Al-Quran, sudah tidak ada semuanya. Karena semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau tidak iman kepada Al-Quran itu tidak secara sungguh-sungguh memahami. Paling ya cuma dengar-dengar, tapi tidak betul-betul fokus. Qad bayyana lakumul ayat. Coba ini. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat Allah. Betapa banyak digambarkan di Quran kisah-kisah itu. Masih ingat kan kisahnya Fir'aun? Ya, yang berapa jam sebelumnya masih semangat ingin ngejar, ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya.
baru berapa menit sebelum meninggal tenggelam di laut merah ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Maka seluruh orang yang menghalang-halangi gerbang itu nanti pasti menyesal. Nggak lama, cuma menjelang sakaratul maut baru menyesal. Ya mungkin ada yang perlu waktu 5 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. Habis itu sudah nggak hidup lagi, sudah nggak bisa menghalang-halangi, sudah ganti alam. Terus ngapain? Hidup di dunia sangat sebentar, penentu hidup di atas selama-lamanya, kok cuma digunakan menghalang-halangi orang dari memahami Al-Quran. Betapa menyesalnya besok. Jadi terbalik-balik. Maka dijelaskan qad bayyana lakumul ayat. Jadi dan sungguh Allah telah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya. Dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Makanya sering kami sampaikan, kalau kita ingin betul-betul menyiapkan hidup di akhirat besok, mari kita pahami Quran. Jangan sekedar alasan sibuk, jangan sekedar alasan yang bersifat duniawi ini. Karena dunia nggak ada habisnya sebelum datang ajal. Bisa jadi alasan terus itu. Beritahu misalnya, nanti hari Jumat sholat asar terus mami Quran ya. Ngapunten iki boten saged. Enten napa? Enten pepanggihan kali sederek. Lha kok sederek niku diajak mami Quran sisan. Nah, ketinggalan pekewo. Lho, berbuat baik itu pekewo. Jadi lebih percaya diri orang yang mempengaruhi tidak main Quran daripada orang yang sudah memahami Quran. Jadi cuma keluar dari mulutnya mengatakan ngapunten gene Jumat sonten kula pengaosan Al-Quran, itu aja tidak berani. Pekewet kula mungkin diarani wong Islam tenanan. Lho, ngerti diarani kan pekewo gitu loh. Mungkin tidak didarani santri enggal. Padahal itu dunia sangat sebentar. Kok cuma alasan pekewo gitu. Ya. Tapi ini ingkuntum takilu, jika kamu memahami, jika kamu berakal, nek duwe akal sehat, ki yo iman marang Quran. Maka Allah ngendika ing kuntum ta'qilun. Ha antum aula ha antum ulai tuhibbunahu. Nah, begitu itu kamu menyukai mereka. Ha antum ya wis ngono kuwi. Ulai tuhibbunahu. Pancen kowe iki seneng mereka. Wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukai kamu. Atau balik-balik kan ya. Jadi ya, tuhibbunahu, kamu mencintai mereka. Wala tuhibbunakum, tapi mereka tidak mencintai kamu. Waktu minum nabil kita di kulli, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Ya cara Allah itu diwelani. Mungkin jadi percaya yang kitab. Nek dikandani kok raguku. Ya. Nek kitab disebutke, dijelaskan kabeh. Nek iki kok raguku gitu. Wa idalakukum qalu amanna. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Wa idza qalu abu alaikumul anamila minal ghaib. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jarinya
lantaran marah bercampur benci kepadamu, wis ngigit-igit. Nek ketemu ketoke biasa-biasa. Kalau nek perlu ketoknya rada simpati yang wong sing main Quran. Tapi nek ketemu, rasane ngigit-igit nang. Kemeropok itu. Goro memahami Quran itu loh. Nah, gitu kan. Maka disebutkan di sini, ya, apabila mereka menyendiri, nggak bersama kamu, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Ada juga yang baca ayat ini, kok ya persis ya gitu. Ya memang Allah Maha mengetahui. Maka seluruh rahasia orang-orang munafik itu dibongkar semua di dalam Quran, diberitahukan semua. Makanya orang-orang yang tidak betul-betul main Quran itu mudah tertipu, mudah dikelabui. Tapi kalau betul-betul main Quran, seluruh rahasia orang-orang munafik itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka jadi ngerti. Kul mutu bi ghairikum, kata-kata pada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Nah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Marahnya apa? Tadi kalau di depannya pura-pura jadi temannya, tapi kalau di belakang marahnya setengah mati. Nah, digambarkan sampai menggigit ujung jari lantaran bencinya. Ya, karena kebencian pada orang-orang yang beriman, dikatakan mutu bi ghairikum, matilah kamu karena kemarahanmu. Innallaha alimun bidzatish sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kalau orang itu beragama karena Allah, betul-betul beriman kepada Allah, mestinya senang kalau ada yang mau bersamai memahami Al-Quran. Intan saskum hasanatun tasubhum, jika mereka memperoleh kebaikan, ya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Yang baru orang-orang main Quran, kelihatan masjidnya ramai, yang datang banyak, usaha seneng itu. Sok-sok ditilihi, kok motornya oke meneng ya? Kok anak mobilnya barang? Kadang-kadang buat naik parkir ke yang sebelah lor dan pakai tok ya. Dikira wis ramo sing memahami Quran, ternyata motornya juga. Nah itu. Maka intang saskum hasanatun tasubhum, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka sedih, bersedih hati. Biasanya kesedihan apa? Terus ngobrol dengan kolega-kolega. Kita malah tambah oke ya. Khawatir kan? Padahal terus dibuat isu macam-macam, segala fitnah barang loh. Tapi kok tetap ono ya, bingung boleh corong gitu. Maka intang saskum hasanatun taksuhu, wa intusibukum sayi'atun yafrahu biha, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira ria, bersenang-senang karenanya, sinsuk gitu lah, nyanyi nopo ngomong sing mahani Quran lagi untuk musibah, lagi ono bencana, ada perlu syukuran itu. Mensyukuri apa? Mengadakan syukuran karena orang-orang yang memahami Quran sedang tidak baik-baik saja, terbalik-balik kan. Setelah itu melihat orang-orang munafik yang semacam itu, Allah perintahkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an.
jika kamu tetap bersabar. Jadi kuncinya tetap sabar dan tetap bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudarat padamu. Nah, sama sekali nggak beri mudarat. Mereka itu juga sama-sama makhluk Allah, ya, sangat lemah, apalagi orang biasa. Wong Fir'aun sing memiliki segala kemampuan, yang sebelah ruangso hebatnya luar biasa, itu aja menyesal nggak ketulungan, apalagi orang-orang biasa. Maka jika kamu tetap sabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memberi madarat padamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maka semua rahasianya Allah beritahukan melalui Al-Quran ini. Maka kalau kita tuh tekun memahami Quran, akan ngerti semuanya gitu. Oke. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Wa idza qadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Maqa'ida lil kitab. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
kita pahami isinya bait 121. Id ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Ingatlah ketika kamu Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumahmu, dari keluargamu, akan menempatkan orang-orang mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini persiapan perang Uhud. Nabi sudah mengatur, menempatkan ya golongan ini di sebelah ini, golongan ini di sebelah ini. Sudah diatur, ditata oleh Nabi sesuai dengan petunjuk dari Allah. Idham ta'ifatani minkum. Ketika itu dua golongan daripadamu, ya, dua golongan dari orang-orang mukmin yang ditata oleh Nabi. Satu golongan itu Banu Salamah dari suku Khazraj, dan satu lagi Banu Harithah dari suku Aus. Keduanya dari barisan orang-orang yang beriman. Antar salam wallahu waliyuhuma. Nah itu sudah ditempatkan dari dua golongan tadi. Jadi golongan yang satu tempatnya di sini, itu semuanya ini dipesan oleh Rasulullah supaya berada pada tempatnya. Antak salah, ya, itu karena takut, ya, karena takut. Para wallahu waliyuhuma, padahal Gusti Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang mukmin, golongan-golongan tadi. Jadi ketika dua golongan dari orang-orang mukmin itu ada di antara mereka, wis dipesan tempatnya malah ingin mundur karena takut. Kenapa takut? Karena kurang iman pada Allah. Maka dikatakan wallahu waliyuhuma, padahal Gusti Allah pelindung keduanya. Kok enggak yakin? Kok malah takut, ingin mundur? Padahal kalau tetap mengikuti pengaturan Rasulullah, tetap pada posisinya, Allah akan menolongnya, Allah membersamainya, Allah melindungi. Karena sebutkan wallahu waliyuhuma, wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah hanya pada Allah semata tawakalnya orang-orang yang mukmin. Enggak usah gentar, oh mereka jumlahnya banyak, oh mereka ahli strategi perang, oh mereka menguasai ini. Enggak usah gentar. Allah itu maha segalanya. Allah menjamin wallahu waliyuhuma. Allah itu menjadi pelindung, Allah menjadi penolong orang-orang mukmin. Walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah. Apa dorakelina, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, ya di Badrin. Wa antum adillah, padahal kamu ketika itu lemah. Pada waktu perang Badar jumlahmu masih sedikit, seluruh peralatannya kamu kalah, tapi kamu menang gitu loh. Kamu nggak ingat itu. Maka fatakullah la'alakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, ya. Nah,
supaya kamu bersyukur, mensyukurinya. Maka disebutkan bentuk-bentuk pertolongan Allah. Ittaqulu lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu bisalasati alafin minal malaikati munzali. Allah menurunkan 3.000 malaikat dari langit untuk membantu kamu. Dan dibantu 3.000 malaikat yang turun dari langit. Makanya kalau betul-betul iman pada Allah, Allah menolong bukan hanya dari manusia. Allah menurunkan 3.000 malaikat dari langit. Terus ada yang ngomong, kok rakyat top ya? Ya, indra kita itu terbatas. Ya pasti betulnya yang difirmankan Allah ini gitu. Harus kita yakini. Terus ya cukup tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtikum rabbukum. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir koalisi dengan orang-orang munafik menyerbu kamu dengan tiba-tiba, dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimi. Jadi kalau mereka kekuatannya orang-orang kafir, musyrik, munafik berkoalisi luar biasa katanya, nyerang kamu tiba-tiba, gak usah khawatir. Allah menurunkan 5.000 malaikat. Kurang banyak 3.000 tambah jadi 5.000. Loh, Allah itu kurang apa ini? Asal syaratnya satu saja, harus betul-betul beriman gitu loh. Maka yang diperlukan itu sebetulnya sungguh-sungguh beriman, betul-betul beriman gitu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum. Wa litatma'inna qulubukum bih. Wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Liyaqta'a tarfan minal ladzina kafaru. Aw yalbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatu
ayu'adzibahum fa innahum zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim wa ma ja'alahu Allahu dan tidaklah Allah memberikan bala bantuan kepadamu illa busra lakum kecuali sebagai kabar gembira padamu litatma'inna qulubukum bi agar tenteram hatimu. Jadi dengan Allah membantu dengan 3.000 malaikat, 5.000 malaikat, bantuan Allah kepadamu itu supaya kamu gembira, supaya kamu tenang, tentram, tidak khawatir. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak usah overacting. Gak usah nek mau rana aku lah bakal menang loh. Untung aku pinter. Gak usah begitu. Itu semata-mata pertolongan dari Allah. Dari seluruh kemenangan itu karena bantuan dari Allah. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir. Gitu kapok gitu loh. Ayu adzibahum fa innahum dzalimun. Ya, atau menerima taubat mereka atau mengadab mereka. Karena sebenarnya mereka itu orang-orang yang zalim. Dari awiyatu ba'alaihi. Ayu adzibahum. Ya kalau sebagian mereka sadar, di antara mereka ada yang hatinya bersih, yang masih hidup, karena itu ada 70 yang terbunuh, 70 yang terluka di antara mereka orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu yang tidak terbunuh, yang tahu macam kita ini tenang nih, dibantu di Gusti Allah tenang. Kok iso menang ya? Padahal jumlah mereka itu sedikit. Maka disebutkan awiyatu ba'alaihi. Jadi ada di antara orang itu kemudian tobat. Nah, ada yang tobat. Ayu antibahum fa innahum dzalimun. Tapi ada juga yang mereka enggak tobat, kemudian Allah mengadab mereka. Ya karena kedzaliman mereka gitu. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, tadi lihat yang ayat 127 liyaqta'a tarafa minal ladzina kafaru. Tadi supaya orang-orang kafir itu dibinasakan. Yang kebitahum fayang kolibu khoibin, atau mereka menjadikan mereka itu terhina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh kemenangan apa-apa. Jadi kalah total mereka, gagal total. Semula mereka itu optimis sekali, ingin balas dari kekalahan perang Badar.
Motor persiapan dengan rupa. Ternyata walaupun awalnya ada orang mukmin yang mengkhianati Rasulullah, di situ tempatkan malah pergi dari posisinya. Ternyata itu untuk menguji. Ternyata masih banyak orang-orang yang beriman isi kepincut sama harta rampasan perang. Perang belum selesai, dikira sudah selesai, terus rebutan harta rampasan perang. Lah musuhnya balik dari belakang, ya, melempari di atas bukit. Nah, itu untuk membuktikan apa? Buktikan harus bersabar, harus taat pada Allah dan Rasul, tidak boleh sendiri-sendiri, harus sepenuhnya mengikuti ketentuan Allah dan Rasul. Maka laisa laka minal amri sayun awiyatu ba'alaiki. Ya, tak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah terima tobat mereka, atau Allah mengadab mereka karena kezalimannya itu. Ya, kalau ada yang tobat, Allah menerima tobatnya. Yang tidak tobat, itu diadab orang zalim. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Dan kepunyaan Allah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang biruli mayasa wa yu'adzibu mayasa. Ya, jadi Allah itu mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sampai ayat 129. Insya Allah besok pagi dilanjutkan ayat 130. Kami ingatkan nanti sore sholat asar kita memahami, melanjutkan pemahaman surat Al-Baqarah. Habis sholat asar terus ke gedung tanah. Ya, karena ini bulan Ramadan kita perlu lebih sungguh-sungguh. Dan karena waktu hidup di dunia sangat terbatas, sedangkan mushaf Al-Quran cukup tebal supaya bisa segera paham, maka ditambah waktu sore hari. Nah, sore hari untuk memahami surat Al-Baqarah. Yang pagi hari kita teruskan surat Ali Imran. Terima kasih semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa konsulat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.